Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa saudaraku setanah air, semoga kalian semua tetap sehat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kami tim Harimau Tidur Story mengucapkan selamat datang bagi yang sudah subscribe dan setia mendukung channel Harimau Tidur Story. Kami doakan semoga kalian semua bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kami menyajikan kisah-kisah menarik, inspiratif, kisah gedabrus dan berbagai kisah-kisah lain dalam kehidupan nyata maupun alam goib. Langsung saja ke tema hari ini. Matahari bersinar terik ketika Poluan Anggun berdiri di pinggir jalan, mengawasi jalannya razia ketertiban lalu lintas. Bersama rekan-rekannya, ia menghentikan setiap kendaraan yang tampak mencurigakan. Dari kejauhan, seorang pria tua dengan motor butut melaju perlahan, seakan tak menyadari adanya operasi ini. Anggun segera mengangkat tangannya, memberi tanda agar pria itu berhenti. Kakek itu tersenyum tenang saat melepas helmnya, memperlihatkan wajah penuh kerutan namun masih berwibawa. "Ada apa, Nak?" tanyanya lembut, membuat Anggun terkejut dengan suaranya yang begitu berkarisma. Setelah memeriksa surat-suratnya, Anggun menemukan bahwa STNK motor kakek itu sudah mati. Ia pun bersiap menuliskan tilang, tetapi ada sesuatu dalam sorot mata pria tua itu yang membuatnya ragu. "Namamu siapa, Nak?" tanya kakek itu sambil tersenyum. Anggun yang biasanya tegas tiba-tiba merasa canggung. "Anggun, Pak. Anda harus membayar denda karena STNK sudah mati," jawabnya. Namun, pria tua itu tetap tersenyum seolah tidak terganggu dengan ancaman denda tersebut. "Kau cantik sekali, Anggun. Mata yang tajam, tetapi ada kelembutan di dalamnya," ujar kakek itu, membuat pipi poluan muda itu bersemu merah. Anggun tidak terbiasa mendapatkan pujian dari seorang pria setua ini, apalagi di tengah razia. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa tidak nyaman sekaligus penasaran. Setelah menyerahkan surat tilang, kakek itu pamit dan pergi dengan motor tuanya. Namun, entah mengapa, Anggun terus memikirkan kejadian tadi. Ia merasa seolah ada energi misterius yang terpancar dari pria itu, membuatnya ingin tahu lebih dalam. Tanpa sadar, ia mulai berharap untuk bertemu lagi dengan kakek berkarisma itu. Malam itu, Anggun duduk di depan meja kerjanya di kantor polisi, tetapi pikirannya melayang ke sosok kakek yang ditemuinya siang tadi. Ada sesuatu dalam sorot mata pria tua itu yang begitu dalam, seolah menyimpan rahasia besar. Ia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang muncul dalam dirinya, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat bayangan pria itu dalam benaknya. Keesokan harinya, Anggun kembali bertugas seperti biasa. Saat sedang mengawasi lalu lintas, tiba-tiba motor butut yang tidak asing itu melintas di hadapannya. Kakek itu kembali tersenyum dan dengan santai menghentikan kendaraannya sebelum Anggun sempat memberi tanda. "Sepertinya kita ditakdirkan bertemu lagi, Nak," katanya sambil melepas helmnya. Anggun merasa jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. "Kenapa Bapak kemari lagi? Mau ditilang lagi?" tanyanya, mencoba bersikap profesional. Namun, kakek itu hanya tertawa kecil. "Tidak, aku hanya ingin melihat wajah cantikmu lagi," jawabnya dengan nada tenang. Anggun tersentak, tidak menyangka pria setua itu bisa berbicara dengan begitu percaya diri. Percakapan mereka berlanjut lebih lama dari yang seharusnya. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Raden Wibowo, seorang pensiunan militer yang kini hidup tenang di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Semakin lama Anggun berbincang dengannya, semakin ia merasa tertarik pada pesona yang dimiliki pria itu. Ada ketenangan dalam suaranya, ada kebijaksanaan dalam setiap kata-katanya. Setelah pertemuan itu, Anggun semakin sering berharap bertemu dengan Raden Wibowo. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Bagaimana mungkin seorang pria berusia 70 tahun mampu membuatnya merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya? Tanpa ia sadari, hatinya mulai terikat pada pesona kakek berkarisma itu. Hari demi hari berlalu, tetapi bayangan Raden Wibowo terus mengganggu pikiran Anggun. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap kali bertugas di jalan, matanya tanpa sadar mencari sosok kakek itu. Hingga suatu sore, ketika ia sedang berjalan pulang dari kantor, ia melihat Raden Wibowo duduk santai di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Perasaan aneh menyelimuti hati Anggun. Ia ragu untuk menghampiri, tetapi seolah ada magnet yang menariknya mendekat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati warung itu dan tanpa sadar duduk di bangku kosong di sebelah kakek tersebut. Raden Wibowo menoleh, tersenyum, seolah sudah menunggunya. "Ah, akhirnya kita bertemu lagi.
Kau terlihat lebih cantik saat tidak memakai seragam, katanya. Anggun tersipu, tetapi ia mencoba menutupi kegugupannya. Bapak sering duduk di sini? Tanyanya, berusaha mencairkan suasana. Kakek itu mengangguk pelan. Tempat ini tenang, kopi di sini juga enak. Tapi hari ini, ada sesuatu yang lebih menarik dari kopi, katanya sambil menatap Anggun lekat-lekat. Polwan itu merasakan jantungnya berdebar kencang, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Percakapan mereka semakin dalam. Anggun mendengar banyak kisah dari masa lalu Raden Wibowo tentang pengalamannya di militer, petualangannya di berbagai daerah, serta filosofi hidupnya yang begitu berbeda dari kebanyakan orang. Setiap kata yang diucapkan kakek itu begitu menenangkan, seolah ia bukan sekadar pria tua biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu kuat, begitu memikat. Matahari mulai terbenam, tetapi Anggun masih enggan beranjak. Ia tak menyangka, waktu bisa berlalu begitu cepat saat berbicara dengan Raden Wibowo. Saat akhirnya ia harus pulang, ada perasaan enggan yang menyelimuti hatinya. Ia ingin lebih lama berada di dekat kakek itu, ingin mendengar lebih banyak cerita, ingin merasakan kembali ketenangan yang hanya bisa ia dapatkan saat bersamanya. Malam itu, Anggun berbaring di tempat tidurnya, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh sosok Raden Wibowo. Ia mencoba mencari alasan logis mengapa seorang pria tua bisa begitu memikat hatinya. Setiap kali ia mengingat senyum dan tatapan tajam kakek itu, dadanya terasa hangat. Seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan dan wibawa pria itu. Keesokan harinya, Anggun kembali bertemu dengan Raden Wibowo di warung kopi yang sama. Kali ini, ia lebih berani mengungkapkan rasa penasarannya. Pak Raden, bolehkah saya bertanya sesuatu? Ucapnya hati-hati. Kakek itu meletakkan cangkir kopinya, menatapnya dalam. Tentu saja, nak. Apa yang ingin kau ketahui? Anggun menggigit bibirnya ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, kenapa Bapak bisa memiliki aura yang begitu kuat? Setiap kali saya melihat Bapak, rasanya seperti ada energi yang menarik saya. Raden Wibowo tersenyum, lalu tertawa kecil. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, Anggun. Namun, jika kau ingin tahu, mungkin suatu saat aku bisa menunjukkan rahasianya. Ucapan itu membuat rasa penasaran Anggun semakin membuncah. Ia ingin tahu lebih jauh, tetapi Raden Wibowo tampak belum mau membuka semuanya. Percakapan mereka kembali mengalir, tetapi kali ini ada ketegangan di udara. Ada sesuatu yang disembunyikan pria itu, dan Anggun bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Saat Anggun hendak pulang, Raden Wibowo menatapnya dengan sorot mata yang lebih dalam dari sebelumnya. Kau akan tahu jawabannya ketika waktunya tiba, katanya pelan. Kata-kata itu terus terngiang di benak Anggun sepanjang perjalanan pulang. Ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah bertemu dengan pria misterius itu. Hari-hari berlalu, dan Anggun semakin sering menghabiskan waktu bersama Raden Wibowo. Setiap pertemuan membawa rasa nyaman yang sulit ia jelaskan. Tak ada percakapan yang membosankan, tak ada keheningan yang canggung. Kakek itu selalu tahu bagaimana membuat Anggun merasa istimewa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan dari pria lain seusianya. Suatu sore, saat mereka kembali bertemu di warung kopi, hujan turun deras. Raden Wibowo mengajak Anggun berteduh di sebuah pendopo kecil di dekat situ. Dengan hanya suara rintik hujan dan semilir angin yang menerpa, mereka berbincang lebih dalam. Anggun, kau pernah jatuh cinta? Tanya kakek itu tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatnya tersentak. Anggun terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Saya pernah menjalin hubungan, tapi entah kenapa selalu terasa hambar, jawabnya jujur. Raden Wibowo mengangguk perlahan. Cinta sejati tidak selalu datang dalam wujud yang kau duga. Kadang, ia muncul dari tempat yang tak terduga, pada orang yang mungkin tak pernah kau bayangkan, ujarnya dengan nada dalam. Kata-kata itu membuat dada Anggun bergetar. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang selama ini ia anggap sebagai kekaguman, mungkin telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tatapan matanya bertemu dengan mata Raden Wibowo, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran, ia merasakan keinginan untuk lebih dekat. Hujan perlahan reda, tetapi suasana di antara mereka justru semakin hangat. Anggun sadar, hatinya mulai terikat pada pria yang seharusnya tidak ia cintai. Namun, alih-alih menolak, ia justru ingin tenggelam lebih dalam pesona yang dimiliki kakek itu. Ia tak peduli dengan perbedaan usia atau pandangan orang lain yang ia tahu, hatinya kini telah memilih. Setelah hari itu, hubungan antara Anggun dan Raden Wibowo semakin intens.
Mereka mulai bertemu di tempat-tempat yang lebih pribadi, jauh dari tatapan orang-orang. Anggun sendiri tak pernah menyangka bahwa dirinya akan jatuh ke dalam situasi seperti ini. Setiap kali bersama pria tua itu, ia merasa hidupnya menjadi lebih berwarna, seolah ada energi yang mengalir dan membangkitkan gairah yang selama ini tak pernah ia rasakan. Suatu malam, Anggun menerima pesan dari Raden Wibowo yang memintanya datang ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hujan turun rintik-rintik saat ia tiba di sana. Raden Wibowo sudah menunggunya di beranda, menyambut dengan senyum yang selalu mampu menggetarkan hatinya. "Kau datang," ucapnya pelan, matanya menatap Anggun dengan sorot yang sulit dijelaskan. Anggun merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu di atmosfer malam itu yang berbeda. Tanpa banyak bicara, Raden Wibowo membawanya masuk ke dalam rumah, tempat yang terasa begitu hangat dan nyaman. Lilin-lilin kecil menyala di sudut ruangan, menambah kesan romantis yang tak terduga. "Malam ini, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu," kata Raden Wibowo dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Dalam keheningan yang mencekam, Anggun merasakan ketegangan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Saat pria tua itu mendekat, ia tidak mundur. Justru sebaliknya, ia menunggu. Ada kekuatan misterius yang seakan mengikatnya pada pria ini, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Malam itu menjadi saksi bagaimana batas-batas yang selama ini ia anggap ada, perlahan memudar. Setelah semuanya terjadi, Anggun terbaring di sisi Raden Wibowo, masih mencoba memahami apa yang telah ia alami. Tidak ada penyesalan, hanya kehangatan yang membanjiri dadanya. Ia menatap pria itu, yang tetap tenang dan tersenyum penuh arti. "Sekarang kau mengerti?" bisik Raden Wibowo. Anggun hanya bisa mengangguk pelan. Malam itu, bukan hanya tubuhnya yang menyerah, tetapi juga hatinya. Sejak malam itu, dunia Anggun berubah total. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa merasakan kembali sentuhan Raden Wibowo, bisikan lembutnya, dan tatapan matanya yang penuh misteri. Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang semakin dalam. Bukan hanya ketertarikan fisik, tetapi juga perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Di tempat kerjanya, Anggun mulai kehilangan fokus. Rekan-rekannya memperhatikan perubahan dalam dirinya, ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan sesekali tersenyum sendiri. "Anggun, kamu kenapa? Sejak kapan kamu jadi gampang senyum-senyum sendiri?" tanya salah satu temannya. Anggun hanya menggeleng sambil tersenyum, menutupi rahasia besar yang kini ia simpan rapat-rapat. Setiap ada kesempatan, Anggun selalu mencari cara untuk bertemu dengan Raden Wibowo. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendesaknya untuk kembali ke pelukan pria tua itu. Bukan sekadar rasa nyaman, tetapi sebuah ketagihan yang tak bisa ia jelaskan. Ia membutuhkan pria itu lebih dari yang bisa ia bayangkan. Di sisi lain, Raden Wibowo tetap tenang dan penuh kendali. Ia tidak pernah mengejar atau menuntut apapun dari Anggun, tetapi justru itulah yang membuat wanita itu semakin menginginkannya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya seperti magnet, sekali tersentuh, sulit untuk lepas. Suatu malam, Anggun menghubungi Raden Wibowo lebih dulu. "Aku ingin bertemu," katanya tanpa basa-basi. Di ujung telepon, pria itu hanya tertawa kecil. "Kau sudah tidak bisa jauh dariku, bukan?" tanyanya lembut. Anggun menggigit bibirnya, mengakui dalam hati bahwa pria itu benar. Ia sudah terjerat, dan ia tidak peduli lagi kemana semua ini akan membawanya. Anggun kini tak bisa lagi menahan keinginannya untuk selalu bersama Raden Wibowo. Setiap hari, pikirannya hanya dipenuhi oleh sosok pria tua itu, senyumnya, tatapannya, dan segala hal yang membuatnya merasa hidup. Ia seperti seseorang yang ketagihan akan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, Anggun nekat datang ke rumah Raden Wibowo tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Saat pintu terbuka, pria itu tampak tidak terkejut sama sekali. Seolah sudah menunggu kedatangannya. "Kau terlihat gelisah," ucapnya sambil menatap Anggun dengan sorot mata yang penuh arti. Tanpa banyak bicara, Anggun langsung memeluk pria itu erat, seolah takut kehilangan. "Aku tidak bisa jauh darimu," bisiknya. Raden Wibowo hanya tersenyum dan mengusap rambutnya perlahan. "Ketika kau sudah membuka pintu ini, kau tidak akan bisa kembali seperti dulu," katanya, suaranya penuh ketenangan. Anggun sadar, ia telah melewati batas yang tidak seharusnya ia langkahi. Namun, anehnya, ia tidak merasa bersalah atau menyesal. Justru sebaliknya, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Semua norma, batasan, dan logika yang dulu ia pegang teguh kini hancur berkeping-keping di hadapan pria itu. Malam itu,
mereka kembali larut dalam dunia yang hanya mereka pahami. Anggun tidak peduli lagi dengan statusnya sebagai polwan atau perbedaan usia yang mencolok di antara mereka. Yang ia tahu, ia menginginkan pria itu lebih dari apapun di dunia ini. Dan kini, ia telah menyerahkan segalanya. Setiap pertemuan dengan Raden Wibowo semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Anggun tidak lagi ragu atau merasa bersalah. Ia telah menerima sepenuhnya bahwa dirinya kini terikat dengan pria yang jauh lebih tua darinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ia merasa Raden Wibowo adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Di kantor, perubahan Anggun semakin terlihat. Ia sering datang terlambat, terlihat lebih cerah tetapi juga lebih mudah teralihkan. Rekan-rekannya mulai curiga. "Anggun, kamu kenapa akhir-akhir ini?" Seperti orang yang jatuh cinta berat, tanya seorang sahabatnya. Anggun hanya tertawa kecil, menyembunyikan perasaan yang meluap-luap di dalam hatinya. Sementara itu, Raden Wibowo tetap bersikap tenang dan penuh kendali. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketergantungan seperti yang dialami Anggun. Justru itulah yang semakin membuat Anggun ingin terus mengejarnya. Pria itu memiliki aura misterius yang membuatnya semakin menarik. Ia bukan tipe pria yang mudah ditaklukkan, dan itu membuat Anggun semakin tergila-gila. Suatu malam, Anggun mengajak Raden Wibowo makan malam di luar. Mereka memilih restoran yang tidak terlalu ramai agar bisa menikmati waktu bersama tanpa gangguan. Saat mereka duduk berdua, Anggun menatap pria itu dengan penuh perasaan. "Aku ingin selalu seperti ini, bersamamu," ucapnya lirih. Raden Wibowo hanya tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Jangan hanya mengikuti perasaan, Anggun. Dunia tidak sesederhana itu," katanya pelan. Kata-kata itu membuat Anggun terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang ditahan oleh Raden Wibowo. Seolah pria itu tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya pada hubungan ini. Anggun mulai bertanya-tanya, apakah pria itu benar-benar merasakan hal yang sama dengannya, ataukah ia hanya sekadar menikmati permainan ini? Malam itu, setelah makan malam, Anggun tidak bisa menghilangkan rasa penasaran yang mulai mengusiknya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Raden Wibowo, sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya. Meski pria itu selalu tenang dan penuh wibawa, ada momen-momen di mana sorot matanya terlihat menyimpan beban yang dalam. Di perjalanan pulang, Anggun akhirnya memberanikan diri bertanya. "Pak Raden, aku merasa kau belum sepenuhnya terbuka padaku. Ada sesuatu yang kau sembunyikan, bukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis, seolah sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. "Ada banyak hal dalam hidupku yang tidak mudah untuk diceritakan, Anggun," jawabnya dengan nada tenang. "Aku sudah melewati banyak hal, mengalami masa-masa yang tidak selalu indah. Apa kau benar-benar siap mengetahui semuanya?" Tatapannya begitu dalam, membuat Anggun semakin penasaran. Anggun mengangguk mantap. Ia ingin tahu segala hal tentang pria ini, termasuk masa lalunya yang mungkin kelam. Raden Wibowo menghela napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. "Dulu, aku bukanlah orang seperti sekarang. Aku pernah berada di jalan yang gelap, terjerumus dalam hal-hal yang tidak bisa dengan mudah aku ceritakan. Tapi satu hal yang pasti, semua itu telah membentuk diriku yang sekarang." Anggun merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Ia tidak menyangka pria yang selama ini ia kagumi menyimpan masa lalu yang begitu misterius. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi ia juga sadar, tidak semua rahasia bisa diungkapkan dalam satu malam. Anggun harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa pria yang telah membuatnya jatuh cinta ini mungkin bukan orang yang ia kira selama ini. Setelah mendengar pengakuan singkat dari Raden Wibowo, Anggun merasa hatinya semakin penasaran. Ia ingin tahu lebih dalam, ingin memahami pria ini sepenuhnya. Namun, Raden Wibowo tidak langsung menceritakan semuanya. Ia hanya memberi petunjuk-petunjuk samar yang semakin membakar rasa ingin tahu Anggun. Beberapa hari setelah percakapan itu, Anggun mulai mencari tahu sendiri. Ia menyelidiki latar belakang Raden Wibowo, bertanya kepada beberapa orang tua di lingkungan sekitar, berharap mendapatkan sedikit gambaran tentang siapa pria ini sebenarnya. Namun, jawaban yang ia dapat justru semakin membuatnya terkejut. Seorang pria tua yang dulu pernah mengenal Raden Wibowo berkata dengan nada penuh hormat, "Kau jatuh cinta pada pria yang tidak biasa, nak." Raden Wibowo bukan orang sembarangan. Dulu, ia pernah menjadi sosok yang sangat ditakuti, sekaligus dihormati. Ada banyak cerita tentangnya, tapi tidak semua bisa diceritakan. Mendengar itu, bulu kuduk Anggun meremang.
Apakah pria yang selama ini ia kagumi dan cintai memiliki masa lalu yang berbahaya? Apakah ia sedang terjerat dalam hubungan dengan seseorang yang tidak ia kenal sepenuhnya? Keraguan mulai menyelinap di hatinya, tetapi di sisi lain, ketertarikannya justru semakin kuat. Malam itu, saat bertemu kembali dengan Raden Wibowo, Anggun menatap pria itu dalam-dalam. Aku ingin tahu semuanya. Apapun masa lalumu, aku ingin mendengarnya darimu, bukan dari orang lain. Pria itu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, jika kau sudah sejauh ini, maka kau harus bersiap mendengar kebenaran yang mungkin tidak akan mudah kau terima. Raden Wibowo menatap Anggun dengan sorot mata yang penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa apa yang akan ia ungkapkan bisa mengubah segalanya. Namun, melihat keteguhan di mata wanita muda itu, ia akhirnya memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dulu, aku bukan hanya seorang pria biasa. Aku adalah seseorang yang pernah berkuasa di dunia yang berbeda, ucapnya dengan suara rendah. Anggun menelan ludah, menunggu kelanjutan ceritanya. Aku pernah menjadi bagian dari dunia yang penuh intrik, politik bayangan, dan kekuasaan yang tak terlihat. Di masa mudaku, aku memegang kendali atas banyak hal yang tidak diketahui orang biasa. Aku bukan hanya seorang pria tua yang kau kenal sekarang. Aku pernah menjadi bagian dari kelompok yang bergerak dalam kegelapan, mengendalikan banyak keputusan penting di negeri ini. Mata Anggun membelalak. Ia tidak pernah menduga bahwa pria yang ia cintai menyimpan masa lalu sebesar ini. Jadi, kau adalah seseorang yang berbahaya? Tanyanya ragu. Raden Wibowo tersenyum samar. Itu tergantung dari sudut mana kau melihatnya. Aku tidak pernah melukai mereka yang tidak bersalah. Tapi aku juga bukan orang yang bisa dikatakan suci. Anggun merasakan napasnya memburu. Semua yang ia bayangkan tentang Raden Wibowo kini berubah total. Ia bukan hanya pria tua yang karismatik dan penuh misteri. Ia adalah seseorang yang pernah memiliki kekuatan besar, seseorang yang menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang ia duga. Kenapa kau tidak pernah menceritakan ini sebelumnya? Tanyanya dengan suara bergetar. Karena aku ingin kau mengenal diriku yang sekarang, bukan bayangan masa laluku, jawab Raden Wibowo tenang. Aku sudah meninggalkan dunia itu. Tapi ingat, bayangan masa lalu tidak selalu hilang begitu saja. Dan jika kau tetap memilih berada di sisiku, kau harus siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Kata-kata itu membuat Anggun semakin tenggelam dalam kebingungan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi berpaling dari pria ini. Setelah pengakuan itu, Anggun merasa seakan memasuki dunia yang berbeda. Ia mulai melihat Raden Wibowo dengan cara yang baru, bukan hanya sebagai pria tua yang memesona, tetapi juga sebagai seseorang yang menyimpan kekuatan dan bahaya. Namun, semakin ia memahami pria itu, semakin ia menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, setelah mereka berbicara panjang lebar, Raden Wibowo tampak lebih waspada dari biasanya. Ia sesekali melirik ke arah jendela, seolah mengantisipasi sesuatu. Ada yang kau khawatirkan? Tanya Anggun dengan nada cemas. Pria itu mengangguk pelan. Aku meninggalkan dunia itu bertahun-tahun lalu. Tapi percaya padaku, dunia itu tidak akan pernah benar-benar melepaskanku. Anggun merasakan dadanya semakin sesak. Jika pria itu benar-benar meninggalkan masa lalunya, mengapa ia masih merasa terancam? Apakah ada orang-orang yang masih mengincarnya? Dugaan Anggun terbukti ketika sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Raden Wibowo. Wajah pria itu berubah serius saat membaca pesan tersebut. Mereka tahu, gumamnya pelan. Anggun semakin bingung. Siapa mereka? Desaknya. Raden Wibowo menatapnya tajam, seolah menimbang apakah Anggun harus tahu lebih banyak atau tidak. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, orang-orang yang dulu bekerja denganku. Mereka tidak suka ketika seseorang keluar begitu saja dari lingkaran mereka. Kini, Anggun menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang cinta yang rumit, tetapi juga tentang ancaman yang nyata. Ia tidak hanya mencintai seorang pria dengan masa lalu gelap, tetapi juga seseorang yang sedang diburu oleh bayangan lamanya. Dan tanpa sadar, ia sendiri kini ikut terseret dalam pusaran itu. Malam semakin larut, tetapi ketegangan di ruangan itu tak kunjung mereda. Anggun bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti Raden Wibowo. Pria itu tampak lebih serius dari biasanya, seolah sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tak terhindarkan. Aku harus memastikan kau aman, ucapnya tiba-tiba, membuat Anggun terkejut. Apa maksudmu? Tanya Anggun, mencoba memahami situasi. Raden Wibowo menghela napas berat, lalu berdiri dan mengambil sesuatu dari laci meja.
Sebuah senjata api berlapis perak tergeletak di tangannya. Jika mereka datang mencariku, mereka tidak akan segan-segan melibatkan siapapun yang ada di dekatku. Itu termasuk kau, Anggun. Jantung Anggun berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan terlibat dalam situasi berbahaya seperti ini. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak akan lari, ucapnya tegas. Jika ada yang ingin menyakitimu, aku akan tetap di sini bersamamu. Mata Raden Wibowo melembut. Ia tahu bahwa keputusan Anggun tidak datang dari ketakutan, melainkan dari rasa cinta yang semakin kuat. Namun, ia tidak bisa membiarkan wanita itu ikut terseret dalam kegelapan masa lalunya. Mereka bukan orang biasa, Anggun. Jika kau tetap bersamaku, kau harus bersiap menghadapi dunia yang tidak seperti yang kau kenal. Di luar sana, bayangan gelap mulai bergerak. Orang-orang yang mencari Raden Wibowo telah menemukan jejaknya. Malam itu bukan lagi sekadar malam biasa. Itu adalah awal dari pertempuran antara masa lalu dan masa kini. Dan Anggun, tanpa ia sadari, kini telah menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar dari sekadar kisah cinta terlarang. Malam semakin mencekam. Raden Wibowo berdiri di depan jendela dengan mata tajam mengamati jalanan. Ia bisa merasakan pergerakan yang mencurigakan di luar sana. Orang-orang dari masa lalunya sudah semakin dekat. Kita harus pergi sekarang, ucapnya dengan suara tegas, membuat Anggun menegang. Anggun tidak pernah membayangkan dirinya harus melarikan diri seperti ini. Namun, tanpa ragu, ia mengikuti Raden Wibowo keluar dari rumah melalui pintu belakang. Mereka bergerak cepat di kegelapan malam, melewati ganggang sempit untuk menghindari perhatian. Jantung Anggun berdebar kencang, tetapi ia percaya pada pria di sampingnya. Di kejauhan, beberapa pria berpakaian hitam tampak mencari sesuatu. Mereka berbicara dengan seseorang melalui telepon, memastikan bahwa target mereka masih berada di sekitar lokasi. Raden Wibowo menarik tangan Anggun dan membisikkan sesuatu. Tetap dekat denganku. Jangan bicara, jangan ragu. Anggun mengangguk, menahan napas dalam ketegangan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah rumah tua yang tampak sudah lama tak berpenghuni. Raden Wibowo mengetuk pintu dengan pola tertentu. Tak lama kemudian, seorang pria tua membuka pintu dengan wajah serius. Kau masih hidup, rupanya, katanya singkat sebelum mempersilakan mereka masuk. Begitu pintu tertutup, Anggun merasa seolah telah memasuki dunia yang berbeda. Ia melihat berbagai senjata tergantung di dinding, serta dokumen-dokumen yang tertata rapi di meja kayu. Raden Wibowo menatapnya dalam-dalam. Mulai sekarang, kita bukan hanya dua orang yang saling mencintai. Kita adalah buronan. Anggun tahu, hidupnya telah berubah selamanya.